bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. I wanna be free as a bird, flying in the sky so high. I wanna be free as a bird, flying in the sky so high. There's no problem in my head, ain't no burden in my bed. Just swing my wings and fly away, looking for the one I love. I got so much motherfucking design on right now. Pengertian pembelaan negara Indonesia. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar UUD 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam pengertian lain, pembelaan negara atau bela negara bermakna bahwa tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Pada umumnya, pengertian pembelaan negara atau bela negara dipersepsikan identik dengan pertahanan keamanan. B. Perkembangan pembelaan negara Indonesia. Semangat bela negara dan nasionalisme dari masyarakat merupakan unsur yang sangat penting untuk mempertahankan keutuhan, keamanan, kemajuan bangsa dan negara. Semangat bela negara dan nasionalisme dari masyarakat dapat dikobarkan apabila unsur-unsur dari bela negara dapat terpenuhi. Sami Ferrijina menyampaikan setidaknya unsur bela negara terdiri dari 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Era globalisasi seperti saat ini ditambah dengan kemajuan teknologi informasi, Muhammad Ngafifi berdasarkan dari kajiannya terkait dengan kemajuan teknologi dan pengaruhnya terhadap pola hidup masyarakat didapatkan bahwa 1. Terjadi perubahan pola hidup manusia akibat kemajuan teknologi sehingga menjadi lebih pragmatis, hedonis, sekuler, dan melahirkan generasi instan namun mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam tingkah laku dan tindakannya. 2. Kemajuan teknologi berwajah ganda karena menimbulkan pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan manusia. C. Konsep bela negara di Indonesia. Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik dan non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Sementara bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dapat bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Berdasarkan hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasi. Misalnya dengan cara 1. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan negara, 2. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan bernegara dengan karya nyata, yakni bukan realita, 3. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum atau undang-undang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepercayaannya masing-masing hingga saat ini belum ada undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. D. Unsur-unsur bela negara. Adapun unsur-unsur bela negara terdiri dari 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Memiliki kemampuan awal bela negara,
Ketua UNSE menjelaskan ada 5 unsur dasar yang menjadi unsur-unsur dalam sikap negara. 5 unsur tersebut menjadi sangat penting dimiliki oleh individu sebagai tanda kalau memiliki sikap bela negara. 5 unsur tersebut yakni 1. Kecintaan pada tanah air dan bangsa. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. 3. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Kerelaan berkorban dan untuk bangsa dan negara, serta 5. Kesatuan dan persatuan bangsa. Dari kelima unsur tersebut akan dijelaskan lebih rinci masing-masing unsurnya sebagai berikut. Kecintaan terhadap tanah air Indonesia mengandung butir-butir. 1. Sadar berbangsa dan bernegara Indonesia. 2. Kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara. 3. Memahami akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang hidup dalam kebinekaan yang berkesatuan. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini, terus-menerus mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional, yang bermoral, keulatan, dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Berlandasan Pancasila UUD 1945 dan wawasan Nusantara yang dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi besar-besar kemakmuran yang adil dan merata rohaniah dan jasmaniah. 1. Fungsi ketahanan nasional. Fungsi ketahanan nasional memiliki berbagai contoh, diantaranya A. Mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah negara. B. Menjamin keutuhan dan kesatuan bangsa. C. Melindungi dan memelihara kepentingan nasional. D. Menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. 2. Asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional juga memiliki beberapa contoh yang diantaranya A. Asas kesejahteraan dan keamanan. B. Asas komprehensif integral atau menyeluruh. C. Asas kekeluargaan. 3. Sifat ketahanan nasional yang diantaranya ialah A. Menunggal memiliki sifat integratif yang diartikan menunjukkan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Mawas ke dalam ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan bernegara itu sendiri. C. Kewibawaan ketahanan nasional yang bersifat menunggal, mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga merupakan daya tangkal dalam artian makin tinggi tingkat kewibawaannya, makin besar daya tangkal tersebut. D. Dinamis ketahanan nasional suatu negara tidak tetap melainkan dapat meningkat dan menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara itu sendiri. E. Menitikberatkan konsultasi dan saling menghargai ketahanan nasional, tidak mendahulukan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan karena akan bertumpu pada kekuatan fisik. Ketahanan nasional tidak mengutamakan kekuatan fisik, akan tetapi memanfaatkan daya dan kekuatan lain seperti kekuatan moral yang ada pada suatu bangsa.